bikin nangis. Kepedihanku setelah suamiku meninggal dunia. "10 tahun sudah aku hidup bersama suamiku, Mas Anwar. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Seolah baru kemarin kami berjanji sehidup semati di hadapan orang tua dan sahabat-sahabat terdekat. 10 tahun yang penuh suka dan duka. Namun lebih banyak rasa syukur yang aku panjatkan karena perjalanan kami telah dipenuhi cinta yang tulus. Kami dikaruniai 2 buah hati yang manis, Sania dan Faiz, yang kini menjadi sumber kebahagiaan utama kami. Sania, putri pertama kami, kini berusia 8 tahun. Dia adalah gadis kecil yang cerdas dan penuh semangat. Wajahnya mirip sekali dengan Mas Anwar, dengan mata bulat dan senyuman yang selalu hangat. Setiap pagi, Sania selalu ceria saat bersiap-siap untuk sekolah. Dia sangat senang belajar dan sering bercerita dengan antusias tentang apa yang diajarkan di kelas. Seringkali, dia mendekatiku dengan penuh semangat, menunjukkan hasil gambar atau tulisan tangan yang dia buat di sekolah. "Lihat, Bunda, ini Sania gambar Bunda dan Ayah," katanya, sambil menunjukkan kertas dengan gambar sederhana keluarga kecil kami yang tersenyum. Ada kebanggaan tersendiri saat melihatnya tumbuh dengan baik, menjadi anak yang pandai dan selalu ingin tahu. Faiz, anak bungsu kami, baru saja memasuki usia 5 tahun. Usianya yang masih sangat muda membuatnya penuh dengan rasa ingin tahu. Seringkali menggemaskan tapi juga cukup merepotkan. "Bunda, kenapa awan itu bisa jalan?" tanya Faiz suatu pagi saat kami sarapan bersama. Pertanyaan-pertanyaannya yang polos seringkali membuatku dan Mas Anwar tersenyum. Faiz adalah anak yang aktif dan selalu ingin tahu. Dia sering berlarian di sekitar rumah, tak henti-hentinya mencoba mengeksplorasi setiap sudut. Meski kadang energinya tak terbendung, aku selalu merasa bersyukur memiliki anak sepertinya. Anak yang sehat dan penuh kegembiraan. Kehidupan kami terasa sempurna. Mas Anwar, suamiku, adalah seorang pria yang baik hati dan penuh perhatian. Sebagai kepala keluarga, dia selalu memastikan bahwa kebutuhan kami terpenuhi. Meski dia sering sibuk dengan pekerjaannya mengelola gerai pakaian yang cukup terkenal, Mas Anwar selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami. Setiap malam, dia selalu menyempatkan diri bermain dengan anak-anak sebelum tidur. Kadang, dia menggendong Faiz sambil berjalan keliling rumah, sementara Sania duduk di pangkuannya, mendengarkan cerita dongeng. "Dulu ayah waktu kecil seperti kalian juga, nak sedikit nakal tapi patuh pada orang tua," katanya sambil tersenyum. Anak-anak selalu tertawa dan bersorak mendengar cerita-ceritanya yang seringkali diakhiri dengan pelukan hangat. Rumah kami selalu dipenuhi dengan canda tawa anak-anak, serta cinta yang tulus di antara kami. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan indah. Dapur menjadi saksi ketika aku dan Mas Anwar sering berbincang sambil menyiapkan sarapan, sementara suara gelak tawa anak-anak terdengar dari ruang tamu. Di malam hari, ruang keluarga berubah menjadi tempat kami berkumpul, menonton film bersama, atau sekadar bercerita tentang hari kami masing-masing. Mas Anwar sendiri adalah sosok yang sangat luar biasa dalam dunia bisnis. Dari awal menikah, aku melihat betapa gigihnya ia membangun usahanya dari nol, hingga kini menjadi salah satu pemilik gerai pakaian yang paling terkenal di kota kami. Usahanya dimulai dengan hanya sebuah toko kecil di pinggir jalan yang menjual pakaian sehari-hari. Namun, berkat kegigihan, kesabaran, dan kecerdasannya dalam membaca peluang pasar, ia berhasil mengembangkan bisnis itu hingga kini memiliki 2 cabang besar di pusat kota. Setiap kali aku melihat Mas Anwar berangkat ke toko dengan penuh semangat, ada rasa bangga yang tumbuh di dalam diriku. Ia adalah seorang pekerja keras, tak pernah mengenal lelah. Dari pagi hingga malam, Mas Anwar selalu memastikan bahwa semua berjalan lancar di tokonya. Aku tahu,
Bisnis itu tak hanya soal menjual barang, tapi juga tentang bagaimana mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menjaga kualitas produk. Mas Anwar sangat teliti soal itu. Bahkan, tak jarang ia turun langsung memilih bahan pakaian yang akan dijual di tokonya, memastikan semuanya sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Aku ingin setiap orang yang datang ke toko kita merasa puas, dan tak hanya puas dengan produknya, tapi juga dengan pelayanan kita. Ucapnya suatu hari saat kami sedang sarapan bersama. Kata-katanya itu selalu terngiang di benakku, karena aku tahu betapa ia menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam berbisnis. 2 cabang toko yang kami miliki bukanlah pencapaian yang datang dengan mudah. Butuh bertahun-tahun kerja keras, pengorbanan waktu, dan tentunya berbagai tantangan yang harus dilewati. Mas Anwar sering bercerita kepadaku tentang bagaimana ia harus menghadapi persaingan ketat dengan toko-toko lain di kota. Tidak jarang, ia harus menanggung tekanan dari pesaing yang menggunakan cara-cara licik untuk menjatuhkan usahanya. "Kamu tahu, Bunda," kata Mas Anwar suatu malam saat kami berbincang di teras belakang rumah. "Dunia bisnis ini kejam. Ada yang berusaha menjatuhkan kita, bahkan dengan cara yang tak terduga. Tapi aku percaya, kalau kita jujur dan bekerja keras, insya Allah, usaha kita akan terus berkembang." Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun di dalam hati, aku sering merasa khawatir. Dunia bisnis memang tak pernah mudah, apalagi dengan banyaknya persaingan. Namun, aku selalu mempercayakan semuanya kepada Mas Anwar. Ia adalah suami yang bijaksana, dan aku tahu ia selalu memikirkan apa yang terbaik untuk kami. Sementara itu, aku sendiri lebih memilih untuk fokus mengurus anak-anak dan rumah. Aku tak pernah merasa terpaksa dengan pilihanku ini. Mas Anwar selalu menghormati keinginanku untuk menjadi ibu rumah tangga, dan ia tak pernah memaksaku untuk terjun ke dalam bisnisnya. "Tugas Bunda di rumah sudah cukup berat," katanya suatu hari. "Aku ingin Bunda tetap fokus merawat Sania dan Faiz. Itu sudah lebih dari cukup." Meski aku tidak ikut terlibat dalam bisnis, aku selalu berusaha mendukung Mas Anwar dengan caraku sendiri. Setiap kali ia pulang ke rumah setelah seharian bekerja, aku selalu memastikan bahwa ia disambut dengan senyuman hangat dan suasana rumah yang nyaman. Aku selalu menyiapkan makan malam dengan menu favoritnya, karena aku tahu, di balik kesuksesannya, Mas Anwar juga membutuhkan tempat untuk beristirahat dan merasa damai. Bagiku, rumah adalah tempat di mana kami bisa melepaskan lelah dan melupakan sejenak semua beban pekerjaan. Namun, di balik kesuksesan yang diraih Mas Anwar, aku tahu bahwa jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus. Setiap kali ada masalah di toko, aku bisa merasakan beban yang ia bawa pulang ke rumah. Meski Mas Anwar selalu berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya di depan anak-anak, aku bisa melihat kelelahan di matanya. Kadang-kadang, ketika anak-anak sudah tidur, Mas Anwar duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Saat itulah aku tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Namun aku tahu jawaban Mas Anwar selalu sama. Meskipun aku tahu, beban yang ia hadapi tak pernah benar-benar kecil. Mas Anwar selalu berusaha melindungi kami dari masalah-masalah bisnis yang ia hadapi. Baginya, keluarga adalah prioritas utama, dan ia tak ingin kami terbebani oleh masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Terkadang aku merasa ingin lebih terlibat, ingin membantu meringankan bebannya. Namun, aku tahu bahwa peranku di rumah juga sangat penting. Anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh, dan aku selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Mas Anwar sering mengatakan bahwa apa yang aku lakukan di rumah adalah salah satu pilar kesuksesan keluarganya. Kalau bukan karena Bunda yang selalu menjaga rumah dan anak-anak, aku tak akan bisa fokus pada bisnisku, katanya suatu kali, sambil menggenggam tanganku erat. Kehidupan kami berjalan dengan harmonis. Anak-anak tumbuh dengan sehat,
Toko Mas Anwar berkembang pesat, dan hubungan kami sebagai suami istri terasa semakin mesra. Tak ada yang kurang dalam hidup kami. Setiap pagi, aku selalu bersyukur atas semua yang telah kami capai. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, badai besar akan datang menghantam kehidupan kami yang tampak sempurna ini. Semua kebahagiaan yang kami miliki akan diuji oleh kejadian yang tak pernah kami duga. Di balik kesuksesan dan kebahagiaan yang kini kami nikmati, tersimpan ujian berat yang sedang menunggu di depan sana. Mas Anwar bukan hanya seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Di luar kesibukannya mengurus gerai pakaian, ia selalu meluangkan waktu untuk terlibat aktif di masjid lingkungan kami. Setiap Jumat, Mas Anwar dengan penuh semangat menghadiri majelis taklim yang diadakan di masjid setempat, bahkan seringkali menjadi pengisi materi. Ia mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjaga ibadah, dan berbuat kebaikan. Sebagai salah satu pengurus masjid, suamiku memiliki peran penting dalam mengelola berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan kami. Setiap pagi, ia sering bangun lebih awal, bahkan sebelum subuh, dan langsung menuju masjid untuk mempersiapkan kegiatan ibadah. Terkadang, ia kembali ke rumah hanya setelah sholat Isya, dengan wajah letih namun selalu tersenyum. Dedikasinya begitu kuat, tak pernah ia mengeluh meski waktu istirahatnya seringkali terganggu oleh aktivitas masjid. "Aku ingin kita jadi keluarga yang diberkahi, Bunda," ucapnya suatu kali saat kami berbincang tentang kegiatannya di masjid. "Rezeki kita sudah banyak, sekarang saatnya kita berbagi, mengajak orang-orang untuk dekat dengan Tuhan." Aku selalu merasa bangga melihat bagaimana Mas Anwar begitu tulus dalam niatnya. Kegiatan di masjid tidak pernah ia anggap sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada Allah dan masyarakat. Ketika orang-orang mulai menghormatinya sebagai tokoh yang dermawan, Mas Anwar tetap rendah hati, menolak segala pujian yang diarahkan kepadanya. Setiap kali datang hari besar seperti Idul Fitri, suamiku tidak hanya sibuk dengan urusan keluarga, tetapi juga mengurus zakat fitrah yang akan ia bagikan kepada warga yang kurang mampu. Ia selalu memastikan bahwa zakat itu sampai ke tangan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. "Ini kewajiban kita, Bunda," katanya lembut saat aku memuji apa yang ia lakukan. "Apa yang kita punya ini hanyalah titipan dari Allah. Sebagian dari rezeki kita harus dikembalikan kepada yang berhak." Tidak hanya saat Idul Fitri, setiap Idul Adha pun Mas Anwar selalu berusaha untuk menyumbangkan seekor sapi untuk kurban. Ia mengatur pembagian daging kurban agar merata ke seluruh warga yang membutuhkan. Baginya, berkurban adalah bentuk syukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus sebagai pengingat bahwa kita harus peduli pada sesama. Aku melihat bagaimana warga lingkungan kami begitu menghormatinya. Mereka memandang Mas Anwar sebagai panutan, sosok yang tidak hanya sukses dalam dunia usaha, tetapi juga sangat dekat dengan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika ada warga yang membutuhkan bantuan, mereka seringkali datang langsung kepada Mas Anwar. Entah itu untuk meminta nasihat, pinjaman, atau sekadar curhat, Mas Anwar selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ada suatu ketika seorang tetangga yang istrinya hendak melahirkan datang tengah malam, mengetuk pintu rumah kami. Tanpa ragu, Mas Anwar segera mengambil kunci mobil dan mengantarkan tetangga itu ke rumah sakit, meski ia baru saja pulang dari masjid dan tampak sangat lelah. "Tidak apa-apa, Bunda," katanya saat aku mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Bantu tetangga yang sedang kesulitan itu juga ibadah. Namun, di balik segala kebaikannya, aku juga merasa cemas. Dunia tak selalu menghargai kebaikan seseorang dengan balasan yang setimpal. Meskipun Mas Anwar selalu mencoba bersikap positif, aku khawatir ada orang-orang yang tidak senang dengan pengaruh dan kedermawanan yang ia tebarkan.
Aku pernah mendengar gosip dari beberapa orang yang merasa iri pada kesuksesan suamiku. Mereka menuduhnya pamer, menganggap kebaikan yang ia lakukan hanyalah cara untuk mendapatkan nama baik. Aku hanya takut, Mas, ucapku suatu kali di tengah obrolan kami. Kalau orang-orang mulai iri atau salah paham dengan semua yang kamu lakukan. Tidak semua orang bisa melihat ketulusan di balik perbuatan baik. Mas Anwar menatapku dengan tenang. Senyum lembutnya menghiasi wajahnya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Bunda, yang penting, niat kita tulus. Kalau kita ikhlas, apapun yang mereka katakan tidak akan berpengaruh. Jawaban itu memang menenangkan, tetapi rasa khawatir tetap saja tidak hilang dari hatiku. Aku tahu, di luar sana banyak orang yang tidak senang melihat orang lain lebih sukses atau lebih dihormati. Mereka yang iri mungkin bisa melakukan hal-hal yang kejam hanya untuk menjatuhkan seseorang. Namun, Mas Anwar selalu meyakinkan bahwa selama kita melakukan segala sesuatu dengan niat baik, Allah akan melindungi kita. Suamiku tak hanya seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang lelaki yang sangat teguh memegang prinsip agama dan kemanusiaan. Itulah yang membuatku bangga, namun juga khawatir, karena di dunia yang penuh dengan persaingan dan ketidakadilan, kebaikan terkadang menjadi sasaran mereka yang ingin menjatuhkan. Meski begitu, aku terus berdoa agar Allah selalu melindungi Mas Anwar dan keluarga kami dari niat jahat orang-orang yang iri. Kebaikan yang ia lakukan selama ini seharusnya menjadi ladang pahala dan kebahagiaan bagi kami, bukan menjadi jalan untuk musibah yang tak terduga. Tapi entah mengapa, ada rasa gelisah yang terus mengintip di sudut hatiku, seolah-olah ada badai yang siap menerjang di balik ketenangan ini. Menjadi seorang pebisnis sukses seperti Mas Anwar bukanlah perjalanan yang mudah. Di balik semua pencapaiannya, ada banyak rintangan dan halangan yang harus ia hadapi. Tak hanya masalah-masalah internal dalam bisnisnya, tetapi juga tekanan dari luar. Semakin besar usaha Mas Anwar berkembang, semakin banyak pula pesaing yang mulai merasa terancam. Dan tentu saja, di dunia bisnis, persaingan tidak selalu berjalan dengan cara yang sehat. Aku sering mendengar bisik-bisik tentang orang-orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Anwar. Mereka adalah para pesaing yang merasa bahwa keberhasilan suamiku telah menggeser posisi mereka di pasar. Awalnya, aku tak terlalu mempedulikan hal ini. Tapi semakin lama, semakin sering aku mendengar gosip-gosip buruk yang beredar di sekitar kami. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan Mas Anwar hanya berkat keberuntungan, bahwa ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan bisnis yang mumpuni. Ada juga yang menyebarkan rumor bahwa Mas Anwar menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan pelanggan. Bahkan sampai ada yang berani menuduh bahwa suamiku memakai pesugihan dalam menjalankan usahanya. Suatu kali, seorang teman lama bercerita padaku bahwa di luar sana, beberapa pesaing Mas Anwar mulai menyebarkan fitnah. Mereka bilang, Mas Anwar itu sombong dan selalu meremehkan orang lain. Aku terkejut mendengarnya. Mas Anwar yang kukenal adalah orang yang selalu rendah hati, bahkan sering membantu orang lain tanpa pamrih. Aku tidak habis pikir bagaimana orang bisa menuduhnya seperti itu. Ketika aku menceritakan hal ini kepada Mas Anwar, ia hanya tersenyum tenang. "Biarkan saja, Bunda," katanya sambil menepuk punggungku dengan lembut. Orang yang tidak suka pada kita akan selalu mencari-cari kesalahan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus berbuat baik. Meskipun kata-katanya menenangkan, di dalam hatiku masih ada kekhawatiran. Dunia bisnis yang dijalani Mas Anwar memang keras. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan. Aku khawatir jika suatu hari, kebaikan Mas Anwar akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak punya hati nurani. Ada suatu waktu ketika Mas Anwar dikhianati oleh seorang teman dekatnya sendiri. Temannya ini dulunya adalah salah satu rekan bisnis Mas Anwar yang paling dipercaya.
Mereka sering berbagi ide dan peluang bisnis. Namun, tiba-tiba temannya itu berbalik melawan. Ia mencuri beberapa pelanggan Mas Anwar dan bahkan menyebarkan isu bahwa bisnis Mas Anwar sedang diambang kebangkrutan. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan hal sekeji itu. Ucapku kesal saat mendengar kabar ini. Bagaimana mungkin orang yang dulu begitu dekat dengan kita sekarang malah berusaha menghancurkanmu? Mas Anwar tetap tenang. Itulah kehidupan, Bunda. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita justru yang paling mudah berkhianat. Tapi, aku tidak mau membalas dendam. Lebih baik kita fokus pada apa yang kita kerjakan dan biarkan hasilnya yang berbicara. Meskipun Mas Anwar selalu bisa merespons dengan tenang, aku tahu bahwa di balik sikapnya yang sabar dan penuh pengertian, pasti ada beban yang ia rasakan. Tidak mudah menjadi pusat perhatian banyak orang, apalagi ketika perhatian itu seringkali bernuansa negatif. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya yang kadang tampak lelah dan beban di pundaknya yang seolah semakin berat setiap hari. Dalam hatiku, aku terus berharap bahwa semua kebaikan yang Mas Anwar tebarkan suatu hari akan kembali kepada kami dalam bentuk yang baik pula. Namun, dunia tak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kehidupan harmonis yang selama ini kami nikmati mendadak hancur ketika bencana datang tanpa peringatan. Hari itu, seperti biasa, Mas Anwar bekerja keras di toko pakaian kami yang sudah berdiri selama bertahun-tahun. Salah satu cabang toko kami berada di pusat kota, dan Mas Anwar seringkali menghabiskan hari-harinya di sana, memastikan segala hal berjalan lancar. Siang itu, setelah seharian sibuk melayani pelanggan dan mengurus karyawan, Mas Anwar memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam ruangan kecil di belakang toko. Aku masih ingat betul saat telepon berdering. Suara panik dari seorang karyawan memberitahukan bahwa toko kami mengalami kebakaran hebat. "Ibu, tolong cepat dating ke toko, Bu. Toko Pak Anwar terbakar, dan Pak Anwar masih di dalam," kata karyawan itu sambil terisak. Darahku langsung berdesir kencang. Segera, aku meraih anak-anak dan bergegas menuju toko dengan perasaan campur aduk, antara takut, cemas, dan harap-harap cemas bahwa suamiku bisa keluar dengan selamat. Sesampainya di sana, pemandangan yang kulihat menghancurkan hatiku. Asap tebal membumbung tinggi, dan api berkobar dengan liar, melalap setiap sudut bangunan. Orang-orang berkerumun, beberapa di antaranya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tetapi api itu terlalu besar untuk dikendalikan. Aku berteriak mencari Mas Anwar, berharap mendengar suaranya. Namun hanya bunyi sirine pemadam kebakaran yang terdengar, mengaburkan segalanya. Jiwaku serasa runtuh saat mendengar kabar bahwa suamiku masih di dalam ketika kebakaran terjadi. Waktu seolah melambat saat tim penyelamat berusaha masuk ke dalam gedung. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, mereka berhasil menarik Mas Anwar keluar dari puing-puing yang terbakar. Namun, tubuhnya sudah tak lagi sama. Hampir 90% kulitnya terbakar hebat. Aku menjerit melihat kondisinya yang begitu mengenaskan. Suamiku, yang selama ini penuh semangat, kini terbaring tak berdaya dengan luka bakar yang menyelimuti hampir seluruh tubuhnya. Malam itu, aku menemani Mas Anwar di rumah sakit, duduk di samping ranjangnya. Rasa sakit yang luar biasa jelas terlihat di wajahnya. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Para dokter telah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisinya. Tetapi luka bakar yang dideritanya terlalu parah. Mereka hanya bisa memberiku harapan yang tipis. Dan di dalam hatiku, aku tahu waktu kami bersama semakin singkat. Aku minta maaf. "Bunda, maafkan aku," bisiknya pelan di tengah-tengah rasa sakitnya. Matanya yang sayu menatapku penuh cinta dan penyesalan. Seakan-akan dia merasa telah meninggalkanku dalam kondisi yang sulit. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menahan air mata yang sudah tidak dapat kubendung lagi.
Jangan bicara seperti itu, Mas. Kamu akan sembuh. Kamu kuat. Kita akan melewati ini bersama. Jawabku, meski dalam hati aku tahu kenyataan yang harus kami hadapi. Setiap malam, aku menghabiskan waktu di sampingnya, berharap keajaiban terjadi. Aku berdoa tanpa henti, berharap Allah memberiku kekuatan untuk menghadapi semuanya. Namun, takdir berkata lain. Kurang dari seminggu setelah kebakaran itu, Mas Anwar menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Saat ia pergi, rasanya seperti seluruh duniaku ikut runtuh. Aku kehilangan suami, belahan jiwa, dan tiang penopang keluarga kami dalam sekejap mata. Aku terdiam dalam duka yang mendalam, bingung bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa dirinya di sisiku. Anak-anak kami, Sania dan Faiz, masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya di mana ayah mereka. Mengapa ayah tidak pulang? Mengapa aku terus menangis? Sania, dengan polosnya, bertanya kapan ayahnya akan kembali. Sementara Faiz, yang masih belum mengerti apa-apa, hanya terus memanggil-manggil nama ayahnya. Aku berusaha tetap tegar di depan mereka, meski hatiku hancur berkeping-keping. Setiap malam setelah mereka tertidur, aku menangis dalam kesendirian, merasa begitu rapuh dan tak berdaya. Bayangan Mas Anwar terus menghantui pikiranku. Senyumannya, nasihatnya, kebaikan hatinya, semuanya kini tinggal kenangan. Dulu, aku selalu merasa aman karena ada dia di sampingku, tapi kini semua itu sirna. Di tengah rasa kehilangan yang mendalam, desas-desus mulai muncul di sekitar lingkungan kami. Orang-orang mulai membicarakan kebakaran itu dengan bisik-bisik. Beberapa bahkan menyebarkan gosip yang menyakitkan. Mereka menuduh bahwa kebakaran itu adalah karma yang diterima Mas Anwar karena menggunakan cara-cara tidak halal untuk mencapai kesuksesannya. Pesugihan, bisik mereka. Mereka mengatakan bahwa Mas Anwar telah melakukan pesugihan, mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Gosip ini begitu menyakitkan dan menghancurkan, terutama karena aku tahu betapa suamiku adalah seorang yang taat beragama, dermawan, dan selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Tapi, orang-orang selalu lebih mudah percaya pada yang buruk daripada yang baik. Desas-desus itu menyebar dengan cepat, membuat nama baik Mas Anwar tercemar bahkan setelah kepergiannya. Aku ingin marah, ingin membela suamiku dari tuduhan-tuduhan keji itu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Orang-orang sudah terlanjur percaya pada kebohongan yang disebarkan. Aku tak hanya kehilangan suami, tetapi juga merasa kehilangan tempat di komunitas kami. Kebaikan yang selama ini Mas Anwar tebar seolah tak ada artinya di mata mereka, tergantikan oleh fitnah dan gosip yang tak berperasaan. Sebulan setelah kepergian Mas Anwar, rasa kehilangan masih menggantung di udara. Hari-hariku penuh dengan duka dan kesepian. Namun aku tahu ada satu hal yang harus kuperjuangkan. Usaha yang telah dibangun oleh suamiku dengan keringat dan jerih payahnya. Kesalahan terbesar mendiang Mas Anwar dulu tidak menaksuransikan tokonya sehingga aku memutuskan untuk melanjutkan warisan Mas Anwar. Mengelola toko pakaian yang selama ini menjadi sumber penghidupan kami. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku berusaha berdiri dan melanjutkan perjuangannya. Keputusan itu tidak mudah. Setiap kali melangkah ke toko, kenangan tentang Mas Anwar terus menghantuiku. Aku bisa membayangkan sosoknya yang selalu sibuk dengan karyawan, tersenyum menyapa pelanggan, dan duduk di meja kasir dengan wajah penuh harapan. Namun, kenyataan yang kini kuhadapi jauh berbeda. Aku tidak memiliki pengalaman bisnis seperti Mas Anwar, dan ketidakpastianku mulai mengikis kepercayaan diriku.
Langkah pertama yang harus kulakukan adalah menjual salah satu ruko kami. Ruko itu memiliki banyak kenangan manis. Di sanalah aku dan Mas Anwar memulai bisnis kecil kami yang kemudian tumbuh pesat. Namun, aku harus mengutamakan kebutuhan anak-anak. Hati ini berat saat aku menandatangani surat penjualan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan uang hasil penjualan, aku berharap bisa menjaga toko yang tersisa tetap berjalan, membayar karyawan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, kenyataan tak seindah harapanku. Hari demi hari, toko yang tersisa semakin sepi. Pelanggan setia yang dulu sering berbelanja kini menjauh. Mereka tak lagi menginjakkan kaki di toko kami. Aku mendengar bisik-bisik di sekitar bahwa gosip tentang Mas Anwar yang menggunakan pesugihan untuk mencapai kesuksesannya semakin merajalela. Di luar sana, cerita-cerita keji terus disebarkan tanpa henti. Mereka percaya bahwa kebakaran itu adalah akibat dari pesugihan yang dilakukan Mas Anwar, dan mereka takut terlibat dalam kutukan yang diyakini telah menghancurkan hidup kami. Tokonya angker. Salah satu tetangga berbisik di pasar. Bisikan itu menyebar lebih cepat daripada api yang menghancurkan toko kami dulu. Tak peduli seberapa keras aku berusaha untuk menjelaskan bahwa semua itu hanya fitnah, orang-orang tak lagi mendengarkan. Kebaikan hati Mas Anwar, sedekah yang ia bagikan, dan kesalehan yang ia tunjukkan selama hidupnya, semua itu kini dilupakan, tergantikan oleh gosip murahan yang menyakitkan. Sebagai seorang istri, aku merasa terhimpit di antara duka kehilangan dan beban menjaga nama baik suamiku yang terus dicemarkan. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa kebaikan seseorang begitu mudah dilupakan? Mengapa fitnah bisa lebih dipercaya daripada kenyataan? Aku terus berusaha mempertahankan toko terakhir kami. Setiap pagi aku membuka pintu dengan harapan ada pelanggan yang datang. Namun, dari hari ke hari, baju-baju yang dipajang tetap tergantung tanpa tersentuh. Karyawan mulai khawatir, dan aku pun mulai merasakan ketakutan yang sama. Biaya operasional semakin tinggi, sementara pendapatan hampir tak ada. Aku mencoba berbagai cara untuk menarik pelanggan, dari diskon besar-besaran hingga promosi, namun hasilnya tetap sama, tidak ada yang datang. Semakin lama, situasi ini membuatku semakin terpojok. Aku tak lagi sanggup membayar gaji karyawan. Dengan air mata yang tertahan, aku terpaksa memutuskan untuk menutup toko. Hari itu, aku berdiri di depan toko yang selama bertahun-tahun menjadi saksi perjuangan kami. Lalu dengan tangan gemetar, kuturunkan papan nama yang selama ini menjadi lambang kerja keras Mas Anwar. Rasanya seperti aku melepaskan bagian dari diriku sendiri, meninggalkan mimpi yang telah kami bangun bersama. Di saat aku paling membutuhkan dukungan, semua orang mulai menjauh. Saudaraku, yang dulu sering datang untuk berbagi cerita dan meminta bantuan, kini tak lagi menghubungiku. Mereka bahkan bisa dibilang tak peduli dengan musibah yang menimpa keluargaku. Tetangga yang dulu ramah kini beralih muka setiap kali bertemu di jalan. Seolah-olah aku telah menjadi hantu, sesuatu yang ingin mereka hindari. Aku merasa terasing, hidup dalam kesepian bersama anak-anak di rumah yang pernah penuh tawa dan cinta. Tak jarang mereka sering membicarakanku di belakang, namun yang lebih menyakitkan saat para tetangga sengaja menyuruh anak-anaknya untuk tidak bermain dengan anakku takut nanti kena celaka. Malam-malam terasa lebih panjang dan sunyi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto keluargaku yang terpajang di dinding. Foto itu diambil pada saat kami merayakan ulang tahun Sania yang ke-6. Mas Anwar tersenyum lebar, memeluk Sania dan Faiz dengan bangga. Aku masih ingat bagaimana ia berjanji akan selalu ada untuk kami.
Namun sekarang, semua itu tinggal kenangan. Rumah ini terasa kosong tanpa kehadirannya, dan aku tak tahu bagaimana harus melangkah maju. Tabungan kami habis untuk biaya hidup dan rumah sakit. Setiap hari aku memutar otak, mencoba mencari cara untuk tetap bertahan. Anak-anak masih kecil dan butuh banyak kebutuhan. Aku tak bisa menyerah, tetapi aku juga tak tahu harus mulai dari mana. Semua pintu seolah tertutup untukku. Dunia yang dulu penuh keceriaan kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh kesendirian. Aku hanya bisa berharap ada cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Hidupku serasa berada di titik terendah. Tetapi aku tahu aku tidak bisa menyerah. Anak-anak membutuhkan sosok yang kuat, dan aku harus menjadi pilar untuk mereka. Dengan segala kesulitan yang menghimpit, aku memutuskan untuk memanfaatkan sisa-sisa baju dari toko terakhir kami yang masih tersimpan di rumah. Aku mulai menjual baju-baju itu secara online, meski aku tak pernah terbiasa dengan dunia e-commerce, macane e-commerce. Berbekal ponsel dan internet seadanya, aku belajar tentang cara berjualan di platform online, membuat akun di media sosial, dan memotret barang-barang yang tersisa untuk ditawarkan kepada siapapun yang mungkin tertarik. Awalnya, semua terasa sulit. Tak ada pesanan yang masuk dalam minggu-minggu pertama. Aku sering begadang hingga larut malam, menunggu pesan masuk di aplikasi jual beli. Namun, layar ponselku selalu sepi. Kadang aku merasa ingin menyerah, tapi setiap kali aku melihat wajah Sania dan Faiz yang sedang tidur di kamar, hatiku kembali menguat. Aku harus berhasil demi mereka. Hari demi hari, aku terus berjuang. Kudoakan agar ada seseorang yang percaya pada usahaku, seseorang yang mau memberi kesempatan. Hingga suatu hari, pesan yang selama ini kutunggu-tunggu akhirnya datang. Seseorang memesan 1 set baju. Meskipun itu hanya pesanan kecil, hatiku melambung tinggi. Aku mengepak pesanan dengan hati-hati, memastikan semuanya rapi dan siap dikirim. Hari itu terasa seperti awal baru, setitik cahaya di tengah kegelapan. Pesanan demi pesanan mulai datang, walau tidak selalu rutin. Namun, aku bersyukur untuk setiap transaksi kecil yang masuk. Setiap kali ada barang yang terjual, aku merasa diberi harapan baru. Aku mulai mengenal beberapa pelanggan setia yang terus mendukung bisnis kecilku. Beberapa di antara mereka bahkan memberikan ulasan positif di toko online-nya. Dan hal itu membuat orang lain lebih percaya untuk berbelanja. Seiring berjalannya waktu, usahaku mulai menampakkan hasil. Aku tak hanya menjual barang-barang sisa, tetapi juga mulai mengambil pakaian dari merek-merek ternama dan terupdate. Meski modalnya tidak besar, aku belajar untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Aku tak lagi hanya bertahan, aku mulai berkembang. Anak-anak selalu menjadi motivasiku yang terbesar. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, aku melihat senyum di wajah mereka, dan itu memberiku semangat baru. Berbulan-bulan kemudian, toko online-ku mulai dikenal. Pesanan yang dulu hanya 1-2 kini semakin banyak. Ada saat-saat di mana aku kewalahan dengan jumlah permintaan, dan aku terpaksa harus merekrut beberapa karyawan lepas untuk membantuku. Perlahan-lahan, bisnis kecilku berubah menjadi usaha yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Bahkan kini aku memiliki koleksi sendiri, dan aku bahkan mulai merancang lini pakaian yang sesuai dengan tren. Di tengah keberhasilan yang kuraih, gosip tentang pesugihan dan kutukan keluarga kami mulai memudar. Orang-orang melihat bahwa aku mampu bangkit dari kehancuran. Mereka melihat kerja keras yang kujalani, dan lambat laun, kepercayaan masyarakat kembali.
Beberapa tetangga yang dulu menjauh kini mulai mendekat lagi, mengulurkan tangan untuk memberi dukungan. Meskipun rasa sakit karena pengkhianatan dan fitnah itu masih ada, aku mencoba memaafkan mereka dan membuka lembaran baru. Kesuksesan yang kuraih tidak hanya menghidupkan kembali kehidupan keluargaku, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Mereka melihat bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, aku bisa bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, saat aku sedang duduk bersama anak-anak, Sania berkata, "Bunda, ayah pasti bangga sama Bunda." Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat, dan aku tahu, dimanapun Mas Anwar berada, dia pasti tersenyum melihat perjuanganku. Bisnis kami terus tumbuh, dan dengan pertumbuhan itu, datanglah kesempatan untuk membuka toko lagi. Namun, kali ini aku lebih bijak. Aku memulai dengan toko kecil di lokasi strategis, memastikan semuanya sesuai kapasitas. Dan aku mengasuransikan toko jika terjadi apa-apa aku sudah siap. Kini, kehidupan kami tak lagi dikelilingi oleh gosip dan kesulitan. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit dan merintis kembali dari bawah, meskipun tantangannya berat. Anak-anakku tumbuh dengan baik, dan mereka melihat bahwa tak ada yang mustahil jika kita berusaha dan percaya pada diri sendiri. Meski bahagia itu tak datang tiba-tiba, aku akhirnya berhasil dengan perjuangan tanpa henti, dari keringat dan air mata yang tertumpah. Namun, saat aku berdiri di depan toko baruku yang penuh dengan pelanggan, melihat senyum di wajah anak-anakku, aku tahu semua itu sepadan. Aku telah menemukan kembali kebahagiaan keluargaku, bukan melalui kesempurnaan, tetapi melalui perjalanan panjang yang menguatkan hati kami.